Allahumma salli ala rasulina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini meskipun agak terlambat, kita tetap masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita. Mengkaji kitab Asy-Syifatus Sajjah, syarah dari Safinatun Najah. Semoga kesempatan yang diberikan Allah pada malam hari ini bisa kita manfaatkan untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang beberapa keilmuan dalam agama kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat umat hari kiamat. Sebelum kita mulai, mari kita membaca surah Al-Fatihah sekali. Kita khususkan kepada penulis kitab ini dan juga kepada guru-guru kita. Biridwa'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati awliyaillah wa li maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un cabang. Apa Mas? Kena peringatan. Peringatan dikira promosi. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhtalafu, ana ikhtilaf beberapa pendapat fi maknal qada ing dalem pemaknaan tentang qada wal qadar lan qadar. Fal qada'u indal asy'ariyah, yang dibahas di kitab ini perbedaan pendapat tentang qada qadar dari dua ulama tauhid, ulama akidah, yaitu dari Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kedua-duanya sebetulnya adalah panutan kita tentang akidah, ulama yang kita jadi panutan untuk orang-orang Ahlus Sunnah, lebih khusus kalau di Indonesia itu orang-orang NU. Yang pertama adalah kelompok Asy'ariyah dan yang kedua Maturidiyah. Asy'ariyah itu mengambil nama dari salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, Musa Abdullah al-Asy'ari. Sementara yang pendapat yang dipakai itu merupakan keturunan dari beliau, yaitu Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, yang kemudian pendapatnya banyak yang dijadikan pedoman karena memang itu yang diikuti oleh kita. Dan yang kedua, Imam Al-Maturidi itu didirikan atau dicetuskan pertama kali oleh Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Kedua-duanya, Al-Asy'ari dan Maturidi ini merupakan aliran atau jamaah yang menentang atau menolak pendapatnya kaum Mu'tazilah. Jadi satu yang sangat mendasar perbedaannya adalah Mu'tazilah itu dalam tanda petik tidak mempercayai takdir Allah. Pun manusia tetap mempunyai porsi untuk berusaha ikhtiar, akan tetapi ikhtiarnya itu pun sudah merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagai contoh, kalau kaum Mu'tazilah melaksanakan sholat, ya itu berarti murni memang keinginan dari manusia itu sendiri. Sementara kalau kita Asy'ariyah dan Maturidiyah itu, kita sholatnya karena Allah memang sudah mentakdirkan kita itu untuk sholat. Karena itu apapun sholat kita, bagaimanapun bentuknya, kalau menurut ulama-ulama Asy'ari dan Maturidi itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa, karena itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kita ditakdirkan bisa sholat, bisa puasa dan sebagainya, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dan apapun bentuknya, kemudian pahalanya seperti apa, karena kita sudah melaksanakan satu kewajiban, ya tetap ada hitung-hitungannya. Artinya tetap diambil serta dimaknai bahwa kita sudah melakukan amalus sholihat. Di perbedaan antara Asy'ari dan Maturidi dengan Mu'tazilah di situ. Itu perbedaan secara garis besarnya. Saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fal qada'u mongko utawi qada' indal asy'ariyah, monggoe ulama-ulama al-Asy'ari, iku iradatullahi, kehendaki Allah, al-asya'a ing suci-wici, fil azal ing dalem jaman azali, alama ing atase perkara ya utawi ma iku alaihi menurut kehendak Allah, fi ghairil azal ing dalem sakliyane zaman azali. Wal qadaru, anapun utawi qadar, indahum munggu ulama al-Asy'ari, iku ijadullahi, mujudakene Allah, al-asya'a ing suci-wici ing perkara, ala qadrin makhsusin, menurut takaran yang tertentu, ala waqfil iradah, sesuai dengan kehendaki Allah, sesuai dengan kehendaki Allah. Fa iradatullahi, mongko utawi kehendaki Allah, al muta'alliqatu kang berhubungan azalan ing dalam zaman azali, bi annaka kelawan sak temene sira iku tasiru bakal dadi sapa sira aliman, dadi wong sing ngalim, iku qada'un, disebut sebagai qada'. Wa ijadul ilmi, lan wujude ilmu, fika ing dalam awak dhewe sira, ba'da wujudika sakwise wujude sira, ala waqfil iradah, sesuai dengan kehendak Allah zaman azali iku qadrun, disebut sebagai qadar. Jadi menurut Imam Asy'ari, qada itu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman sebelum kita diciptakan. Bahkan zaman azali itu dikatakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum kita diciptakan, satu persatu kita itu sudah ditentukan takdirnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya takdir itu akan diwujudkan setelah zaman azali. Nah, bentuknya perwujudan itu adalah qadar. Disebutkan di sini contohnya tadi, ketika Allah menghendaki kita, menentukan kita, membuat kita menjadi orang yang berilmu, tentukan sejak zaman azali, itu namanya qada. Sedangkan qadar itu adalah ketika kita sudah ada di dunia, kemudian ketentuan Allah yang zaman azali itu, yaitu kita ingin jadikan sebagai orang yang alim, kemudian diwujudkan pada saat itu setelah kita wujud ke dunia.
Jadi kalau menurut Imam Al-Asy'ari, qadha itu qadim, sementara qadar itu sesuatu yang baru. Qadha itu sudah ada sejak lama, sedangkan qadar itu adalah sesuatu yang baru. Jadi itu qadha itu sudah ada sejak zaman azali, kemudian perwujudan dari qadha itu namanya qadar. Nah, kalau kita menyebut qadha dan qadar itu sebagai takdir. Wa amma indal Maturidiyah, anapun mungguwe ulama-ulama Maturidi, fal qadha'u mongko utawi qadha iku ijadullah, mujudakene Allah al asya'a ing suwiji-wiji, ma'a ziyadatil itqan, sertane nambahi keyakinan, ala waqi ilmihi ta'ala, sesuai kalian ilmune Allah Ta'ala. Ai tahdidullah, tegese pembatasane Gusti Allah azalan ing dalam waktu azali, kula makhlukin ing saben-saben makhluk, bihaddihi kelawan batasane makhluk, alladzi yujadu kang den wujudake alaihi ing atase makhluk, min husnin sangka kebaikan, wa qubhin lan kejelekan, wa naf'in manfaat, wa dhurrin lan bahaya, ila ghairi dzalika maring sakliyane mengkono-mengkono. Ai ilmuhu ta'ala, tegese ilmune Gusti Allah Ta'ala ing azalan ing dalam waktu azal, sifatil makhluki ing sifat-sifate makhluk, sifatil makhlukati ing sifat-sifate para makhluk. Sementara kalau menurut ulama Maturidi, qadha dan qadar itu sama-sama qadimnya, sama-sama sejak zaman azali. Jadi tidak ada perbedaan antara qadha dan qadar. Ya, ketentuan Allah pada zaman azali itu ya sama seperti yang akan terjadi di masa yang akan datang. Wakila lan ana pendapat maneh, al qadha'u utawi qadha iku ilmullahi, ilmune Gusti Allah al azali kang bangsa azali, kang bangsa zaman dhisik, ma'a ta'alluqihi sertane kaitane ilmun bil ma'lumi kelawan perkara kang wis den ngerteni. Wal qadaru utawi takdir utawa qadar iku ijadullahi, mujudakane Gusti Allah al asya'a ing suci-wiji, ala waqil ilmi, menurut utawa sesuai karo ilmune Gusti Allah Ta'ala. Fa ilmullah utawi ilmune Gusti Allah al muta'alliqu kang berkaitan azalan ing dalem waktu atau zaman azali, bi anna syakhsa kelawan sak temene salah sijine manungsa iku yasiru bakal dadi sapa syakhsun aliman, dadi wong sing ngalim, ba'da wujudihi sakwise wujude syakhsun iku qadha'un, disebut qadha. Wa ijadul ilmi lan wujude ilmu fihi ing dalam syakhsun, ba'da wujudihi sakwise anane syakhsun iku qadarun, disebut qadar. Jadi pendapat ini hampir sama dengan pendapatnya Imam Al-Asy'ari atau kelompok Asy'ariyah. Hadza utawi pendapat iki wa qaulul Asy'ariyah lan pendapate ulama-ulama Asy'ariyah huwa ya iku qaul iku al-masyhuru kang luweh populer. Wa ala kullin lan ing atas saben-saben suci, fal qada'u mongko utawi qada iku qadimun, wal qadaru iku hadisun. Fal qada'u mongko utawi
Qadha iku qadimun barang sing dhisik, sing dingin. Wal qadaru utawi qadar iku hadisun barang sing anyar. Bi khilafi qaulil Maturidiyah, berbeda dengan pendapatnya kelompok Maturidi. Wakilan dikandhake kulun utawi saben-saben minhuma sangka qadha lan qadar iku bimakna iradatuhu ta'ala, semakna karo kersane Gusti Allah Ta'ala. Jadi memang yang masyhur itu memang pendapatnya Imam Al-Asy'ari dan pendapat yang terakhir tadi. Artinya di zaman azali itu Allah sudah menentukan takdir kita, menentukan apa yang akan kita jalani nanti di kehidupan dunia. Cuman pada saat itu belum diwujudkan karena kitanya belum ada. Nah kemudian ketika kita sudah ada, terus satu persatu qadha yang dulu sudah ditetapkan pada diri kita itu kemudian diwujudkan oleh Allah. Nah itu yang namanya qadar. Terus yang jadi pertanyaan, bisa nggak qadha-nya Allah sejak zaman azali itu kemudian berubah atau bahkan tidak terwujud sama sekali? Bisa atau tidak? Nah ini kemudian masuknya adalah wilayah kepada ikhtiarnya manusia atau perilakunya manusia dalam kehidupannya. Jadi ikhtiar manusia itu bisa merubah qadha yang sudah ada sejak zaman azali. Kalau dalam Al-Quran itu kan disebutkan kita itu bisa merubah sesuatu yang mungkin bisa terjadi pada diri kita. Tafsilun, penjelasan. Qala ngendika sapa Sulaiman Al-Jamal kama qalahu Al-Fayumi Syekh Sulaiman Al-Jamal, seperti yang disampaikan juga oleh Imam Al-Fayumi fil Misbah yang dalam kitab Misbah. Wal qaddaru utawi qadar bil fathi kelawan di fathah dali iku la ghairu, ora liyane sing di fathah, yaiku ma perkara yuqaddiruhu kang wis nentokake ing ma sapa Allahu Ta'ala Gusti Allah Ta'ala minal qadai sangga babakan qadha. Jadi menurut Sulaiman Al-Jamal dan Imam Al-Fayumi, qadar itu adalah perkara yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari qadha itu sendiri. Sama seperti Imam Asy'ari. Wa amal wal qadaru utawa wal qadru bisukuni dal kelawan den sukun dale wa fathiyah lan den fathah dale huwa utawi al qadar iku al miqdaru ukuran wal mislu lan persamaan. Yuqalu kaya den ngendikake hadza utawi iki iku qadaru hadza padha karo iki ayu mathiluhu tegese madani apa hadza sing pertama ing hadza sing kedua. Wa ammal qadaru utawi lafadz qadar fi qaulihi ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr fal makna mongko utawi maknane iku lailatul takdir, malam penentuan. Sumiyat diarani bidzalika kelawan mengkono-mengkono lailatul takdir li annallaha ta'ala krana sak temene Gusti Allah Ta'ala iku yuqaddiru nentokake
fiha ing dalem lailah malam kuwi apa ma perkara yasya'u kang wis ngersakake sapa Allah min amrihi sangka urusane ma ila misliha maring sepadane amr minas sanatil qabilah saking taun sing arep teka min amril mauti sangka perkara maut wal ajal lan umur war rizki lan rizki wa ghairi dzalik lan sak liyane mau telu mau wa yusallimuhu lan nyerahake sapa Allah hu ing penentuan ila mudabbiratil umur maring malaikat sing ngatur urusan ki mau wahum utawi malaikat iku arbaatun ana papat minal malaikat yaiku Israfil wa Mikail wa Izrail wa Jibril alaihi wassalam. Jadi kalau dalam surat Al-Qadar ayat yang pertama inna anzalnahu fi lailatul qadr itu menurut salah satu ulama disebut diartikan sebagai malam penentuan karena pada malam itu ditentukan segala bentuk urusan kita sampai setahun ke depan. Nanti urusan itu akan diperbaharui lagi, diupdate lagi atau sama seperti yang kemarin itu juga pada malam Lailatul Qadar. Nah, kalau menurut seperti ini berarti Lailatul Qadar itu akan ada setiap tahun. Itu di malam Ramadan, di malam-malam bulan Ramadan. Setiap tahun akan ada. Karena ada pendapat Lailatul Qadar itu hanya turun ya sekali pada masa Nabi Muhammad itu. Nah, kemudian untuk menentukan Allah menyerahkan hal tersebut kepada 4 malaikat yang besar atau pemimpin-pemimpin malaikat, yaitu malaikat Israfil, Mikail, Izrail, dan Jibril. Jadi ini kan malaikat yang berhubungan langsung dengan ketentuan manusia secara umum. Ya, Mikail itu rizki, Israfil berarti umur atau ajal. Kemudian Jibril itu yang memberikan ilham kepada manusia. Wakila waqala lan ngendika sapa Mujahid Lailatul Qadri itu diartikan dengan Lailatul Hikam, malam hikmah. Wakila Lailatul Syaraf wal Adham, ana pendapat maneh sebagai malam kemuliaan dan keagungan. Wakila lan ana pendapat maneh Lailatul Doyik, malam yang penuh sesak. Lidoikil qodoi krono kebae kodok bistihamil malaikati lan kelawan desek-desekane malaikat fiha ing dalam malam itu. Jadi kan pada malam Lailatul Qadar itu kan malaikat pada turun ya, dikatakan kan begitu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi penentuan takdir kita itu dalam setahun ke depan itu diberikan itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi kalau malam Lailatul Qadar itu misalkan di bulan puasa kemarin itu terjadi, malam itu malaikat turun semuanya mendatangi manusia untuk menyerahkan apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam beberapa hadis itu kan dikatakan setelah
bulan puasa itu manusia nanti akan berubah sesuai dengan amal yang dilakukan pada bulan puasa. Yang tadinya rizkinya biasa-biasa kadang-kadang bisa jadi orang yang luar biasa. Tapi bisa juga sebaliknya sesuai dengan amal kebaikan kita. Wa 'an Ibnu Abbas annallaha sa'tamna Gusti Allah yaqdi nentokake sapa Gusti Allah al-aqdiyata ing ketentuane makhluk fi lailati nisfi Sya'ban ing dalem malam pertengahan bulan Sya'ban. Wa yusallimuha lan nyerahake sapa Allah hu ing aqdiyah ketentuane menungso ki mau ila arbabiha maling malaikat sing ngatur 4 tadi Lailatul Qadri ing dalem malam Lailatul Qadar. Jadi ada pendapat lagi, setiap nisfu Sya'ban Allah itu kemudian menentukan takdir kita. Nah, kemudian takdir itu akan diwujudkan dalam setahun ke depan, diberikan kepada manusia ya pada saat malam Lailatul Qadar itu. Hadza utawi iki walaisal muradu lan ora ana sing dikarepake an takdirallah anna takdirallahi sak temene takdire Gusti Allah iku layah dusu ora bakal terjadi illa fi tilkal lailah. Jadi maksud dari perkataan ini adalah bahwa takdir Allah itu hanya akan diberikan ya pada saat Lailatul Qadar itu. Li'annahu krana sak temene Allah taala iku qaddara wis nentokake sapa Allah taala al maqadira ing pira-pira ketentuan fil azal ing dalam zaman azali qabla khalqis samawati sadurunge Allah nggawe langit wal ardi lan bumi. Bal muradu balik utawi kekarepan ki mau iku izharu tilkal maqatiri jelasake utawa nunjukake mengkono-mengkono ketentuan lil malaikati maring pira-pira malaikat. Jadi walhasil ini adalah perbedaan pendapat. Kemudian yang sudah kita ketahui selama ini bahwa takdir atau qada dan qadar itu sebetulnya sudah ada sejak sebelum kita diciptakan. Jadi sebelum kita diciptakan itu Allah sudah menentukan bahwa nanti si A, si B, si C itu nasibnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah ada contohnya. Kemudian itu akan diserahkan atau diberikan, diwujudkan kepada manusia setelah si A, si B, si C itu nanti ada di muka bumi atau lahir ke dunia. Itu namanya qadar. Baik yang berupa kebaikan, kejelekan, manfaat atau bahaya, itu semua akan diberikan setelah kita itu lahir atau wujud ke dunia. Dan yang mengurusi itu, kalau beberapa pendapat di sini adalah malaikat yang 4 tadi. Jadi makanya ketika dulu sebelum langit itu tertutup untuk setan, karena setan itu kan termasuk makhluk gaib yang mirip-mirip dengan malaikat. Kalau malaikat itu diciptakan dari nur, sementara untuk setan itu kan dari api. Itu kan sama-sama mengeluarkan cahaya. Makanya kalau dalam beberapa ayat Al-Quran itu kan fasajadal malaikah illa iblis, kan begitu. Nah, berarti kan sebetulnya iblis dan malaikat itu hampir sama kedudukannya pada masa itu kan. Nah,
kemudian setelah setan itu tidak bisa leluasa naik turun ke langit, itu kan ada perubahan. Kalau dulu sebelum dilarang itu, setan itu atau iblis itu masih bisa bolak-balik ke langit, itu kan kemudian mereka membisiki, istilahnya saya ini dukun. Dukun itu di zaman dulu sakti-sakti. Kenapa? Karena mereka punya perewangan makhluk gaib itu yang sebangsa jin itu. Nah, dulu jin masih leluasa naik turun ke langit sehingga bisa mengintip atau meminta bocoran dari malaikat takdirnya manusia. Kalau kemudian kan dalam itu ceritanya, riwayatnya kan kemudian langit itu tertutup untuk jin sehingga jin sudah nggak bisa tahu. Makanya dukun saiki ya ngapusi kan gitu. Beda dengan dulu. Nah, hubungannya dengan takdir tadi, akhirnya kan kita hanya bisa mengetahui bahwa takdir kita itu seperti ini ya setelah kejadian. Sebelum itu kita nggak bisa tahu. Ya, banyak sekali cerita sing loro-loro kuwi wedoke ternyata sing meninggal sih malah sing lanang utawa sebaliknya kan begitu. Sing wis loro suwe sing lanang wis sing wedoke sing bojone wis ngerawat dan sebagainya, malah kemudian yang ternyata yang diambil dulu oleh Allah yang wedok sing ngerawat memang sing mati malah sing utuh. Sing loro malah sing utuh ra mari-mari. Banyak seperti itu. Ya karena kita memang tidak tahu. Ya, ini perbedaan pendapat antara qadha dan qadar. Kalau di sini menurut Asy'ari dan Maturidi. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, tugas malaikat Jibril ada menyampaikan wahyu. Setelah Nabi Muhammad wafat, itu tugasnya apa? Ya, takon malaikat. Ya. Jadi saya sampaikan wahyu itu kan diberikan kepada Nabi dan Rasul, itu tugas utamanya. Ada yang berpendapat tugas malaikat Jibril itu belum selesai karena ilham atau ilmu yang masuk kepada manusia itu juga tugasnya malaikat Jibril. Jadi ketika jenengan belajar membaca sesuatu, mempelajari sesuatu, kok kemudian paham, itu adalah termasuk bagian dari tugasnya malaikat Jibril. Itu memberikan ilham kepada makhluk Allah yang bernama manusia yang mau belajar. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Sama sebetulnya, wahyu itu kan juga ilhamnya dari Allah, cuman karena namanya wahyu itu hanya khusus untuk Nabi dan Rasul, dan itu harus disampaikan kepada orang lain. Sekarang Nabi dan Rasul sudah selesai, sudah nggak ada, adanya kita. Nah, itu pemahaman mereka ulama-ulama setelah Nabi Muhammad, ya sahabat, tabi'in, itu ya masih bagiannya dari tugasnya malaikat Jibril. Ada yang berpendapat seperti itu. Tuh, tentang tugasnya malaikat Jibril. Monggo yang lain tentang qadar dan qadar. Iku dune pertanyaannya banyak. Cerdas. Cerdas apa malah bingung ngarep ngomong apa. Ini kan ada jin, iblis sama setan. Itu perbedaannya gimana, Ustaz? Oke. Jadi kalau yang menggoda manusia itu namanya setan. Setan menyesatkan. Rajanya setan itu katanya iblis sebutannya. Terus ada yang namanya makhluk yang bernama jin. Gitu. Nah, itu sebetulnya sama. Iblis
setan dan jin itu sebetulnya sama-sama diciptakan dari api. Hanya saja setan itu kalau menurut para ulama pendapat yang masyhur, setan dan iblis itu tidak bisa menampakkan diri. Jadi tempatnya itu ada di hati manusia. Itu. Nah, yang bisa menampakkan diri itu namanya jin. Jin itu konon ada yang muslim, ada yang kafir, yang gitu. Kalau iblis, setan itu jelas musuh manusia. Nggak ada iblis atau setan yang muslim, itu nggak ada, karena memang itu yang musuh dari kita. Jadi kalau selama ini kita menunjukkan wah ning kono ki akeh setane, salah. Akeh jine sing itu. Karena setan nggak bisa menampakkan diri. Setan itu tugasnya menggoda hawa nafsu manusia. Manusia itu kan punya hawa nafsu. Nafsu yang baik ya, nafsu mutmainah, ada nafsu yang tidak baik, nafsu lawamah itu. Nah, ini yang menggosok itu setan. Jadi ketika nafsu manusia itu ingin berbuat baik, setan menghalang-halangi. Nah, ini tugasnya. Jadi adanya itu dalam hati dan pikiran kita. Kalau yang bisa menampakkan diri itu jin. Nah, berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat itu ada malaikat yang menjaga kita dari kejelekan. Tapi malaikat juga bisa menampakkan diri. Itu. Jadi kalau malaikat itu bisa sama seperti jin, bisa sama seperti setan. Maksudnya kalau malaikat itu mengajak kita kepada kebaikan, setan itu bisa mengajak kita kepada yang tidak baik. Nah, kalau malaikat itu bisa menampakkan diri, berarti kan dia juga sama seperti jin yang bisa menampakkan diri. Itulah jin-jin yang menampakkan diri itu ya juga tidak semuanya bentuknya jelek, itu tidak. Banyak juga jin yang menampakkan diri dalam bentuk yang baik. Itu jadi nah ana sing wong apa kuwi jenenge indigo ya. Indigo itu kan bisa melihat yang di luar penglihatan kasat mata. Itu kadang-kadang ya ketika melihat manusia itu ada yang diikuti oleh jin, tapi ada yang diikuti jin itu jinnya jelek, ada juga yang diikuti oleh jin yang baik, rambutnya serban, bajunya putih-putih kayak gitu. Itu juga ada yang bisa melihat kayak gitu. Jadi iblis dan jin dan setan itu memang tidak menampakkan diri karena memang dia bagiannya adalah hawa nafsu manusia. Makanya kalau di bulan puasa itu katanya setan itu dibelenggu, tapi kenapa masih ada manusia yang berbuat tidak baik? Itu karena hawa nafsunya. Kalau Allah mengatakan itu iya, setan dan jin, setan dan iblis itu dibelenggu pada bulan Ramadan. Ben ora ganggu menungso, tapi kadang-kadang hawa nafsu manusianya sendiri yang sudah tidak baik. Monggo yang lain. Kalau sudah nggak ada ya cukup sampai di sini dulu. Pembahasan takdir ini masih panjang, masih ada satu halaman ya, satu setengah halaman. Setelah ini nanti ada makna kalimat la ilaha illallah dan seterusnya.
Oke, ini dulu yang bisa saya sampaikan karena tadi hujan sehingga mulainya juga agak telat. Tapi semoga itu tidak mempengaruhi niat kita untuk belajar bersama-sama lebih dalam lagi tentang ilmu-ilmu Allah, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Itu mari kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.